Pemirsa, Pilkada DKI Jakarta menarik untuk diperebutkan oleh berbagai tokoh karena telah dinilai sukses mengantarkan gubernurnya sebagai calon presiden seperti ada nama Joko Widodo dan juga Anies Baswedan. Sorotan kamera media nasional setelah Pilpres fokus pada gubernur DKI Jakarta sehingga ada yang menilai tidak berhasil menjadi presiden minimal menjadi gubernur DKI Jakarta. Bergabung malam ini melalui sambungan daring ada Bang Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan juga Zainuddin Paru, politikus PKS, dan juga bergabung Yusak Farhan, Direktur Eksekutif Citra Institute. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat siang semuanya. Malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Baik. Oke. Selamat malam Mas Doli. Saya mau ke Golkar dulu. Bapak-Bapak, Bang Doli, jadi siapa rekomendasinya? RK, KMil, atau Zaki? Ya, kalau kami kan memang prosesnya juga sudah cukup panjang ya. Udah setahun terakhir ini kita sudah melakukan exercise. Nah, dari kebijakan kami itu untuk satu daerah tahap pertama ini kita memungkinkan untuk memberikan surat tugas. Ya. Surat tugas lebih dari satu orang. Nah, untuk DKI Jakarta ini kita memang merekomendasikan memberikan surat tugas kepada saudara Zaki sebagai ketua DPD Kota DKI dan Ridwan Kamil yang memang Ridwan Kamil sejak awal pada saat saudara Kamil bergabung dengan Partai Golkar, waktu itu kita memang memproyeksikannya kedua tempat, tinggal pilih mau maju lagi di jadi gubernur Jawa Barat atau di DKI Jakarta. Ya. Nah, memang terakhir-terakhir ini kelihatannya atensinya lebih besar ke DKI karena sudah pasang baliho, sudah pasang billboard dan macam-macam. Tapi nanti keputusan terakhirnya tetap kita akan lihat hasil survei ya, tingkat elektabilitas dari siapa yang paling berpeluang untuk bisa menangkan kontestasi Pilkada DKI. Berarti belum mengerucut satu nama begitu ya, Bang Doli. Pertimbangannya apa? Kenapa dua nama ini? Apakah benar seperti ketum Anda katakan alasannya karena sudah berhasil menggarap suara Golkar di pemilu 2024 ini, khususnya di DKI Jakarta? Ya, itu salah satu pertimbangannya, dan sebetulnya juga masih ada beberapa nama lain yang pernah disebut ya, misalnya saudara Airin itu juga pernah tersebut untuk bisa ikut berkompetisi di DKI. Tetapi pertimbangan utamanya tentu pertama ya Golkar kan ingin juga punya ikut peran di dalam Pilkada DKI. Yang selama ini mungkin beberapa kali pilkada kita belum optimal ikut berkompetisi di sana. Dan yang kedua tadi kenapa nama Zaki dan Ridwan Kamil. Nah, saudara Zaki ini kan juga kita waktu itu jadikan ketua DPD Golkar DKI, berasal dari Tangerang yang memang cukup sukses memimpin daerah sana, dan kemudian Ridwan Kamil juga bisa disebut sukses memimpin Jawa Barat. Baik. Gitu. Tapi yang paling penting keduanya punya minat, itu yang paling penting, dan punya atensi untuk ikut berkompetisi di DKI. Kalau belajar dari kekalahan 2017 seperti apa Bang Doli? Kalau kita lihat di 2017 ini kan Golkar kalah ya dari yang mengusung Ahok. Apa yang menjadi pembelajaran ke depan? Apakah faktor elektoral dan juga popularitas ini masih diutamakan untuk memilih kandidat? Ya, pertama tentu figurnya ya. Apakah figur yang kita endorse itu punya elektabilitas yang cukup baik, punya reputasi yang baik di masyarakat, terutama di DKI. Yang kedua adalah dukungan dari jaringan infrastruktur partai politik pendukungnya. Jadi nanti koalisi dengan partai politik mana, itu juga saya kira juga menjadi variabel penting untuk kita bisa memenangkan kontestasi pilkada dimanapun sama, bukan hanya di DKI. Ya. Jadi konfigurasi antara partai pendukung itu penting, selain juga figurnya. Itu yang saya kira juga nanti akan menjadi pertimbangan utama kita dalam menghadapi pilkada. Baik, saya mau ke Pak Zainuddin. Kalau melihat di 2017 ini kan nama Mardhani Alisera gagal dimajukan karena sudah bersepakat untuk mengusung Anies dan Sandiaga Uno waktu itu ya. Apakah ini akan diajukan kembali di tahun ini 2024 di Pilkada DKI? Ya, jadi di PKS sejak bulan September 2023 yang lalu kita sudah ada
seleksi ya. Hmm. Kebetulan saya sebagai sekretaris tim seleksi calon kepala daerah Ya. di DPP PKS dan karenanya termasuk di DKI sebagai salah satu daerah unggulan Ya. PKS dari semua wilayah yang lain. Terkait dengan nama, ya memang nama itu banyak, bukan hanya Pak Mardhani, ada nama-nama lain. Oke. Dan kita akan melihat prosesnya sampai dengan bulan November tahun 2024 yang akan datang. Karena sekarang PKS masih konsen untuk menjaga suara kita terkait dengan hasil pemilu 14 Februari tahun 2024 yang lalu. Baik. Kita harus menjaga kursi, walaupun sementara waktu di Jakarta, alhamdulillah PKS sebagai juara dan tentu kita harus mempersiapkan figur yang tepat untuk bisa mengulang kembali kesuksesan pilkada di 2017 yang lalu. Ya, mengulang kembali kesuksesan partai PKS, partai Anda di 2017 silam. Kenapa tidak heboh ya di jalanan? Kalau kita lihat perang baliho terjadi antara Saroni Nasdem dengan RK, kenapa calon Anda tidak muncul di permukaan? Meskipun kita tahu untuk suara di Pileg 2024 cukup baik ya, cukup tinggi angkanya di PKS pada tahun ini. Ya, kita bagi PKS itu bukan masalah baliho. Baliho itu hanya salah satu prasyarat dari hal-hal lain. Tapi kita PKS itu sudah terbiasa dengan memunculkan kejutan-kejutan baru terkait dengan kepala daerah. Termasuk di DKI sejak tahun 2007, Baik. di mana saat itu kita mengajukan Pak Adang dan almarhum Pak Dhani Anwar. Kemudian 2012, 2017, ya kita lihat bulan November nanti. Kejutan baru yang muncul di tahun ini, apakah nama Pak Anies akan digadang-gadang masuk sebagai bursa? Kalau kita tidak boleh mendahului ya keputusan KPU, tapi kalau kita melihat real count-nya masih 02 yang untuk tertinggi untuk suara Pilpres Pak Zai. Apakah ada nama Anies Baswedan juga muncul nanti di partai Anda untuk diusung? Ya, kita saat ini memang PKS sendiri konsen untuk menjaga suara. Sekarang kebetulan dalam tahap rekapitulasi di tingkat PPK, bahkan besok kita mulai penghitungan tingkat pusat untuk luar negeri di KPU. Demikian juga saya kira Pak Anies juga masih konsen terkait dengan hasil Pilpres kemarin. Baik. Jadi nama-nama itu masih tersebar ya, siapa saja. Baik, saya mau ke Pak Yusak. Pak Yusak, melihat nama-nama yang sudah muncul di permukaan, di baliho, di jalanan, dan juga disebut-sebut akan maju, kita juga perlu menyoroti soal PSI. PSI ini kan kalau kita lihat angkanya cukup tinggi ya untuk Pileg, untuk real count KPU di Pileg 2024 ini. Apakah nama Kaisang ini akan juga muncul di permukaan nanti? Ya, saya kira kalau melihat konfigurasi politik hasil Pileg 2024, kan memang tidak ada partai politik yang sangat dominan ya. Meskipun PKS berpotensi memenangkan Pileg dengan perolehan kurang lebih sekitar 17 kursi, tapi kan angkanya kurang dari 20%. Nah, artinya koalisi mau tidak mau ini harus terbangun di antara partai-partai politik yang punya kursi. Nah, soal nama-nama yang beredar sebagai calon gubernur DKI Jakarta, ya kalau hari ini beredar katakanlah misalnya ada Pak Ridwan Kamil dari Golkar, kemudian juga Pak Ahmad Zaki Iskandar. Saya kira Partai Golkar dalam hal ini selangkah lebih maju karena sudah memberikan mandat meskipun kepada dua nama ya, tetapi paling tidak Partai Golkar bisa kita katakan selangkah lebih maju dibandingkan partai-partai yang lainnya kan. Nah, kemudian juga Partai Nasdem, Pak Ahmad Saroni juga muncul sebagai bakal calon, tetapi kan juga belum mendapatkan tiket resmi dari Partai Nasdem. Begitu juga dengan partai-partai lain. Nah, apakah misalnya nama Kaisang ini akan muncul sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta? Ya, kemungkinan itu bisa saja. Tetapi kalau kita melihat, tentu partai politik dalam mendorong calon gubernur DKI Jakarta ke depan, tentu pertimbangannya kan paling tidak ada dua variabel penting ya. Pertama adalah popularitas, yang kedua tentu adalah elektabilitas. Saya kira partai politik tidak akan bisa mengabaikan kedua faktor penting itu. Dan di DKI Jakarta saya kira tidak sulit untuk mengatrol atau menaikkan popularitas karena secara geografis DKI Jakarta adalah
mudah dijangkau secara fisik, dan saya kira dari sisi komposisi penduduknya merupakan masyarakat yang well informasi ya. Jadi tidak sulit saya kira bagi bakal calon gubernur yang hari ini popularitasnya masih cukup rendah ini untuk bisa dikatrol ya. Jadi per hari ini saya kira masih ada peluang yang sama dari semua atau seluruh bakal calon gubernur DKI Jakarta untuk memenangkan pertarungan di Pilgub 2024. Baik, kalau melihat pertarungan Pilgub DKI ini sebenarnya kalau kita lihat dari pemilih ya seperti yang Anda katakan pemilihnya rasional, kemudian multikultur begitu ya Pak Yusak. Apakah ini yang membuat incumbent sulit untuk maju di periode berikutnya? Ya, kalau kita lihat approval rating dari PJ Gubernur DKI kan memang masih cukup rendah ya. Artinya ini peluang yang sangat bagus bagi seluruh penantang, terutama yang mampu memahami dengan baik karakteristik masyarakat Jakarta. Karena kalau kita bandingkan dengan provinsi yang lain atau dengan daerah-daerah lain, Jakarta cukup punya keunikan dari sisi ekspektasi masyarakat DKI Jakarta. Nah, kalau kita klaster lagi, paling tidak kan ada beberapa isu penting yang menjadi pusat perhatian masyarakat DKI Jakarta. Pertama, PR-nya adalah tidak bisa lepas dari PR kemacetan, kemudian yang kedua juga persoalan banjir, termasuk juga misalnya pengelolaan sampah, kemudian juga bagaimana akses transportasi publik. Jadi ini merupakan isu-isu yang khas kelas menengah yang membedakan dengan masyarakat di provinsi yang lain yang rata-rata atau mayoritas lebih aware terhadap isu-isu di sektor kesejahteraan ekonomi. Nah, oleh karena itu sepanjang semua calon bisa memahami ekspektasi publik warga DKI dengan baik, dengan menawarkan program-program populisnya di 3 isu besar tadi, ya saya kira ini akan bisa memberikan efek elektoral bagi kandidat yang bersangkutan. Dan kita tidak boleh melupakan bahwa pilkada ini memang lebih bercorak kandidat centered. Nah, kalau tadi beredar nama-nama misalnya katakanlah Pak Ridwan Kamil, kemudian Pak Ahmad Saroni, atau misalnya nanti PKS juga memunculkan calonnya, ya tentu kan semuanya punya plus minus masing-masing ya. Pak RK katakanlah yang sudah punya modal elektoral berupa popularitas tinggi, tetapi dibanding dengan misalnya Pak Ahmad Saroni, ya tentu Pak Ahmad Saroni punya basis di dapilnya di DKI Jakarta. Nah, ini yang saya kira semua calon gubernur masih punya peluang yang sama untuk mengejar ketertinggalan meskipun popularitas dan elektabilitasnya per hari ini masih cukup sangat rendah. Nah, singkat kata bahwa Pilkada DKI saya kira akan tetap seksi meskipun status DKI Jakarta tidak akan lagi menjadi ibu kota. Saya kira tidak akan mengurangi keseksian Jakarta yang memang menjadi barometer politik nasional, dan seringkali ajang Pilkada DKI Jakarta ini akan digunakan sebagai batu loncatan untuk Pilpres ke depan. Jadi saya kira masih akan seksi sekali. Baik, masih seksi isunya, apalagi sudah Pilpres, kita fokusnya ke Pilgub begitu ya Pak Yusak. Mbak Doli, kalau merespon soal nama Kang Emil yang kita lihat di media sosial di masa sangat responsif ketika berbalas dengan Saroni di lini masa. Apakah benar ini sebuah bentuk responsifnya dari Kang Emil, merasa mulai panas dan juga tersaingi, Bang Doli? Ya, saya sih bersyukur aja dan senang-senang ya, karena memang politik itu harusnya juga disambut dengan riang gembira. Jadi saut-sautan yang dilakukan oleh saudara Ridwan Kamil dan saudara Saroni itu menurut saya bagus saja, apalagi kan sekarang di tengah semuanya ada tensi yang tinggi sedang mengikuti rekapitulasi pileg dan pilpres kan, ada soal isu soal angket, soal apa gitu. Jadi menurut saya saut-sautan itu bagus-bagus saja sambil disampaikan, sambil ketawa, sambil gurau gitu ya. Nah, jadi seharusnya memang kompetisi itu dilakukan dengan sehat seperti itu. Jadi dan saya kira kan kalau kita lihat dari chatnya mereka itu kan saling menghargai ya. Silakan aja kalau mau maju, Ridwan Kamil juga silakan kalau memang Pak Saroni mau maju ya monggo gitu. Jadi menurut saya itu bagus-bagus saja, bukan satu reaksi yang berlebihan. Jadi itu kan berawal dari
billboard yang disampaikan oleh saudara Ridwan Kamil sedang menuju Jakarta kan, kira-kira begitu. Baik. Maknai bahwa dia akan bertarung di DKI. Baik. Dan saya kira kan nggak ada larang kita mau berkompetisi di mana saja kira-kira. Di antara Pak Zaki kemudian Kang Emil, mana yang lebih paham soal kompleksitas persoalan di ibu kota? Tadi dikatakan oleh Pak Yusak banyak sekali kompleksitas masalah yang di ibu kota yang harus diselesaikan dan juga banyak dari menengah atas begitu ya pemilihnya di ibu kota. Apakah sudah paham mereka berdua dan mana yang lebih paham soal ini, Mbak Noli? Saya kira kita yang mencermati, apalagi yang tinggal di Jakarta, paham betul ya apa yang disampaikan oleh atau isu-isu yang tadi dikemukakan oleh Pak Yusak. Ya memang kan isunya di sana itu soal kemacetan, soal banjir, kemudian soal masalah transportasi, public transportation gitu. Dan juga ada masalah soal kemiskinan, terutama di pinggir-pinggir Jakarta. Itu kan juga masih ada ya di wilayah kumuh dan segala macam itu. Dan saya kira ketika siapapun termasuk saudara Ridwan Kamil dan saudara Zaki menyatakan niatnya untuk menjadi calon gubernur DKI, mereka sudah pasti paham masalah-masalah yang ada di seputar DKI dan mereka juga punya kapasitas atau kapabilitas yang mereka sudah tunjukkan di tempat daerah mereka masing-masing ya. Seperti saya katakan tadi, Ridwan Kamil sudah punya pengalaman yang cukup punya success story di Jawa Barat, dan kemudian saudara Zaki juga punya cerita sukses yang lain selama memimpin di Kabupaten Tangerang. Jadi pengalaman-pengalaman mereka yang sudah mereka dapatkan, yang sudah mereka tunjukkan, ditambah juga mereka sudah pasti paham apa yang masalah yang dihadapi oleh DKI. Saya kira mereka orang-orang yang kita anggap cukup punya kapabilitas untuk bisa memimpin DKI, apalagi sudah dapat rekomendasi. Karena kan kami di Partai Golkar juga mengeluarkan surat tugas itu kan bukan sembarangan ya, berdasarkan analisis, pertimbangan, bagaimana supaya memang Golkar punya kontribusi yang terbaik buat DKI Jakarta. Ya. Pak Zai, saya minta penegasan meskipun belum ada mengerucut satu nama ya, tapi kan sempat ada beredar digadang-gadang Pak Mardhani Alisera, kader Anda sendiri begitu ya. Apakah ada peluang dari kader atau bukan kader Anda yang maju di Pilgub nanti? Katakanlah Pak Anies mungkin. Ya tentu semua figur akan kita timbang ya. Karena selain elektabilitas, popularitas juga sangat bergantung pada situasional kondisi politik setelah Pileg dan Pilpres ini. Artinya setelah 14 Februari dan kemudian nanti tanggal 21 Maret yang akan datang ada penetapan hasil Pilpres dan Pileg. Setelah itu kita akan melanjutkan lagi proses seleksi dan menempatkan figur yang tepat untuk jadi Gubernur DKI Jakarta yang nanti nama provinsinya juga berubah, tidak lagi DKI tapi menjadi DKJ. Kemudian isu-isu politik yang bisa menjadi sumbu bagi penguatan pemenangan calon yang akan kita ajukan juga. Dan tentunya kita akan melihat juga bagaimana pertarungan dan konstelasi partai-partai, karena bagaimanapun saya kira tidak bisa satu partai untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur nanti pasti akan berkoalisi, dan koalisi itu akan sangat ditentukan bagaimana setelah tanggal 20 Maret nanti penetapan KPU terkait dengan hasil Pileg dan Pilpres, dan ke depan sudah pasti masing-masing di tingkat provinsi maupun kabupaten kota partai-partai politik akan mencari lawan tanding juga kawan tanding untuk bertarung. Baik, saya mau ke Pak Yusak. Pak Yusak, prediksi Anda berapa kandidat yang akan muncul nanti di Pilgub DKI? Meskipun PKS belum menyebut nama, tapi kalau santer terdengar bahwa Anies mungkin bisa digadang-gadang menjadi cagupnya dari PKS. Anda melihatnya potensi Risma bagaimana juga di PDIP? Iya, khusus PKS ya, saya kira kelebihan PKS ada punya mesin politik yang sangat terorganize dengan baik, meskipun di sisi lain kader-kadernya ini kalau diuji dalam kompetisi pilkada ini kurang kompetitif ketika dihadapkan dengan
nama-nama besar atau nama-nama populer lainnya, sehingga tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti PKS juga mungkin saja mengusung Pak Anies Baswedan kembali menjadi calon gubernur DKI Jakarta ke depan kan. Nah, saya kira dengan konfigurasi politik hasil Pileg 2024, ya paling tidak ada 3 poros besar ya yang kemungkinan akan menjadi magnet elektoral bagi partai-partai lainnya untuk bergabung berdasarkan figur yang beredar sejauh ini. Katakanlah misalnya di blok pertama ada Pak Ridwan Kamil atau Pak Ahmad Zaki Iskandar yang di-endorse oleh Partai Golkar. Kemudian di sisi lain katakanlah misalnya ada Pak Ahmad Saroni yang di-endorse oleh Partai Nasdem. Dan kemudian blok yang ketiga bisa saja muncul dari PDIP. Katakanlah di sana ada stok seperti nama besar seperti Bu Risma ataupun nama-nama yang lainnya. Bahkan Pak Ahok sendiri saya kira kan punya loyalis yang cukup kuat juga ya di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, meskipun ya kalau berdasarkan hasil survei kan angkanya ceruk pemilihnya hanya di angka sekitar itu saja, tapi artinya masih punya pendukung yang cukup loyal juga. Nah, saya kira dengan konfigurasi politik hasil Pileg 2024 sekali lagi paling tidak ya akan ada sekitar 3 pasang calon gubernur dan wakil gubernur. Nah, saya kira lebih dari 2 pasang calon akan menyehatkan dari sisi kinerja demokrasi lokal, sekaligus memberikan peluang yang lebih beragam bagi masyarakat untuk menentukan preferensi pilihan politiknya. Baik, closing statement, silakan Pak Doli dan juga Pak Azai, singkat saja. Untuk Ya, Pilkada tentu DKI mendatang. Kita berharap kontestasi Pilkada DKI ini kita jaga sama-sama, bukan secara sehat, kompetisinya secara demokratis. Karena walaupun nanti mungkin tidak jadi ibu kota lagi, tapi tetap menjadi barometer buat daerah-daerah yang lain. Ya, jadi kita berharap nanti yang berkompetisi adalah kader-kader terbaik bangsa untuk kepentingan kemajuan di DKI. Masa yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Doli. Kita bergeser ke Pak Azai, silakan singkat saja. Ya, jadi kita Pilkada DKI ini paling tidak menghidupkan kembali memori bagaimana kesuksesan Pak Anies 5 tahun memimpin DKI Jakarta. Dan karenanya kita akan mencari dan menempatkan figur terbaik juga agar bisa melanjutkan kesuksesan itu untuk mengantar Jakarta lebih baik dari saat ini. Baik, terima kasih. Kita harapkan nanti penyelenggaraan dari Pilkada DKI Jakarta akan kondusif seperti tahun-tahun sebelumnya, dan kita akan bisa memilih hak suara kita nanti di bagian warga ibu kota, khususnya di Pilgub DKI. Ada 3 poros tadi dikatakan oleh Pak Yusak, Anda bisa memilih deh dari antara RK atau Pak Zaki, kemudian poros Nasdem yang mengusung nanti isunya Saroni, dan juga poros ketiga ada PDIP, muncul nama Ahok mungkin, dan juga Risma. Begitu ya Bapak-Bapak. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih untuk waktunya Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dan juga Pak Zainuddin Paru, politikus PKS, dan juga Yusak Farhan, Direktur Eksekutif Citra Institute. Assalamualaikum, terima kasih, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak.